Kita simak bagaimana jurus pemerintah dalam menyelamatkan street tax yang sudah di ujung tanduk langsung dari Gedung Menko Perekonomian Republik Indonesia. Dari tripartit dengan serikat pekerja dan pemerintah, terutama dalam siklus terkait dengan perupahan. Nah, tentu dalam pembicaraan tadi juga muncul terkait dengan kondisi terkini daripada industri padat karya, dan dalam pembahasan juga para pengusaha yang tercakup dalam Apindo yang terdiri dari berbagai sektor termasuk otomotif, kawasan industri, kemudian sektor retail dan tekstil, itu mengharap bahwa pengupahan dapat mencerminkan terkait dengan perkembangan perekonomian. Kemudian kedua berbasis regulasi, dan yang ketiga ada komitmen dari pengusaha untuk bicaranya tidak hanya UMP tetapi juga bicara mengenai skala upah dan juga struktur skala upah, dan juga berharap produktivitas bisa menjadi salah satu faktor. Nah, kemudian pemerintah juga menyampaikan tadi ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan juga anti dumping, yang dalam prosesnya tentu sedang dibahas antar kementerian dan lembaga, sehingga diharapkan dengan adanya struktur tersebut, industri proses hulu, midstream, dan hilir bisa terjaga dengan persaingan yang tidak sehat. Tadi juga saya sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan green light agar perundingan EU-SEPA itu segera diselesaikan, karena ini kan ada 2-3 issues, dan 2-3 issues telah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting. Nah, tentu ini yang akan dibahas nanti oleh Kementerian Perdagangan dengan mitra dari EU. Nah, kemudian pemerintah juga terus berkomitmen untuk tetap melindungi hak-hak pekerja sekaligus juga untuk menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif di Indonesia. Selanjutnya silakan Bu Ketum Apindo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore teman-teman media semua. Jadi pada hari ini Apindo dan para anggota dan pengurus ini sengaja untuk beraudiensi kepada Pak Menko Perekonomian. Kami melakukan dialog, terutama memberikan pandangan dari perwakilan industri-industri padat karya. Jadi khususnya seperti diketahui dalam waktu dekat akan segera ditetapkan UMP 2025, dan tentunya pengupahan ini merupakan dasar yang sangat penting yang sangat berdampak kepada industri-industri padat karya. Apindo sudah mendudukan perwakilannya di Dewan Pengupahan maupun tripartit, dan Dewan Pengupahan baik nasional terus sampai daerah juga sudah menyampaikan rekomendasi daripada pelaku usaha, dan kami harapkan nantinya bahwa kita bisa tetap memegang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya pada saat ini kita juga mengetahui situasi perekonomian yang ada, terutama kondisi daripada industri padat karya di Indonesia. Kita sudah melihat kondisi di khususnya sektor tekstil, garment dan lain-lain yang juga banyak harus melakukan PHK, merumahkan karyawannya. Oleh karenanya kami mengimbau bahwa ini adalah satu hal yang kita perlu, tantangan ini yang kita harus perhatikan bersama, bahwa dengan kondisi yang seperti ini kita juga perlu mewaspadai gitu, jangan sampai kondisi yang sudah tantangan berat ini akan bisa tambah besar yang harus dihadapi. Oleh karenanya kami sekarang bersiap, dan tadi juga kami sudah sampaikan, kami juga sudah
berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, khususnya bahwa UMP ini kan hanya sebagai safety net ya, upah minimum gitu. Tapi yang sebenarnya berlaku adalah kita juga memiliki susu. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita tonjolkan karena pada akhirnya yang didapatkan oleh pekerja tentunya tidak hanya dasarnya daripada upah minimum. Dan itu juga sudah saya rasa kita sadari bahwa upah minimum ini merupakan upah dasar yang disepakati sesuai dengan keputusan baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Tapi di sini kami juga tadi menyampaikan bahwa khususnya untuk industri padat karya kami bisa mengharapkan untuk bisa tetap mengikuti UMP sesuai dengan tingkat provinsi. Dan juga tadi kami mengedepankan mengenai isu bipartit, jadi di atas daripada UMP sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha masing-masing karena ini tentu saja kondisinya juga berbeda-beda. Jadi ini ada negosiasi bipartit dan social dialogue yang terus kami kedepankan dengan para pekerja.